Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian tetap sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oh iya adik-adik, hari ini kalian memasuki tema 1 subtema 3 di pembelajaran 2 ya, pada subtema bersyukur atas keberagaman. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, supaya nanti kalian bisa memahami apa yang akan disajikan dalam video ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yuk kita saksikan video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat. Rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara. Bayi Leo, rumah adat Provinsi Maluku. Rumah Aceh, rumah adat Nanggro Aceh Darussalam. Rumah adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah adat Bangka Belitung. Selanjutnya bacalah bacaan yang berjudul Mozaik Kreasi Bersama. Nanti kalian akan diajak untuk berlatih menjawab beberapa pertanyaan dari bacaan tersebut. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk mengerjakan tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, Pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dengan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Bayi Leo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah Joglo, rumah dari Jawa, rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah lain yang ada di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi sebuah gambar yang indah. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Presentasikan nanti jawabanmu di depan kelas ya. Kalian bisa mencoba mengerjakan bersama teman kalian ya. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Jika kalian pernah bekerja sama, coba kalian tuliskan ceritamu dan nanti ceritakan kepada teman kamu. Kalian bisa menuliskan cerita kalian pada buku tulis kalian. Berlatihlah kembali tari punggung jumba dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik. Kamu akan tampil di depan kelas pada pertemuan ke-6 ya. Pastikan bahwa kamu dan teman-teman kelompokmu hafal gerakannya. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Dengan kelompok kalian hafalkan gerakan tari bungong jumbo. Lakukan secara berulang-ulang. Apabila ada teman kalian yang masih mengalami kesulitan melakukan gerakan, maka kalian harus mengajari sampai bisa. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan pekerjaan, menjawab pertanyaan tadi ya dari bacaan tadi. Nah, ini sekarang kita bahas
dari jawaban kalian, apakah sudah mirip dengan ini? Apa ide yang dimiliki Lani? Tadi membuat rumah adat daerah lain ya. Apa ide yang dimiliki Edo? Edo membuat rumah adat Maluku. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Dengan cara menghormati ide yang disampaikan seseorang. Jika ide itu dirasa kurang tepat, bisa disempurnakan dengan ide yang lainnya tanpa adanya perpecahan. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu memperkaya ide yang sudah ada. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Kerjasama apa tadi? Membuat mozaik. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Agar tercipta kerukunan antar umat beragama dan saling mendukung. Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Saling memahami dan menghargai bahwa setiap orang itu berbeda. Berbeda bukan berarti tidak dapat bersatu. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Ya, nilai kerjasama. Nah, itu tadi sudah dibahas ya. Dari tugas yang tadi menjawab pertanyaan dari bacaan tadi sudah dibahas. Nah, itulah adik-adik yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.